Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam kondisi sehat ya. Baiklah, kita akan melanjutkan materi kita, lanjutan dari yang minggu kemarin. Pada hari ini kita akan membahas tentang logika kombinasi. Jadi kalau pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang gerbang-gerbang logika, terus tabel kebenaran dari kondisi masukan yang berbeda-beda. Nah, hari ini kita akan melanjutkan dengan pembahasan kalau logika-logika dasar tersebut dikombinasikan dengan logika yang lain sehingga membentuk fungsi yang berbeda, ya. Itu yang akan kita bahas pada hari ini. Baiklah, saya akan share dulu. Oke, kita akan membahas tentang logika kombinasi. Logika kombinasi ini adalah gabungan dari beberapa gerbang dasar yang nantinya akan membentuk fungsi yang baru. Dan dalam pembahasan ini kita nanti akan menganalisis tentunya dengan menggunakan tabel kebenaran bagaimana output atau keluaran yang terjadi setelah beberapa gerbang itu digabung. Logika kombinasi ini akan sangat berguna sekali di dalam rangkaian-rangkaian yang di situ membutuhkan atau terdiri dari beberapa kombinasi. Oke. Yang pertama adalah kita perlu memahami dulu atau kita perlu mengulang kembali materi yang kemarin ya supaya kita refresh, yaitu gerbang-gerbang dasar. Kita mulai dari gerbang yang pertama, gerbang NOT. Di sini ada masukan yaitu A dan keluaran ditandai dengan huruf Z ya. Keluaran ini merupakan fungsi masukan yang mana fungsinya adalah kebalikan dari masukan. Jadi kalau di dalam tabel ini masukannya adalah 0, di titik A ini ada 0, maka Z-nya adalah 1. Begitu pula saat output inputnya 1, maka outputnya 0. Kita mengingat kembali gerbang N. Gerbang ini ada dua masukan yaitu A dan B dan output berupa Z. Gerbang N ini seperti fungsi matematika yaitu perkalian. Jadi kalau di sini inputnya 00, 01, 10, dan 11, maka akan menghasilkan keluaran semua akan bernilai 0 kalau salah satu atau keduanya ini mengandung 0. Karena 0 dikalikan bilangan berapapun pasti hasilnya 0. Output dari gerbang N ini akan bernilai 1 saat kedua input A dan B bernilai 1. Berikutnya gerbang OR. Gerbang OR ini kalau dalam matematika seperti operasi penjumlahan. Ya. Namun nanti ada yang berbeda ya, yaitu di saat kalau inputnya keduanya bernilai 1. Oke, di sini ada, karena ada dua input, ya, maka ada 4 kemungkinan yang terjadi. Ya. 2 pangkat 2 ada 4, berarti ada 4 kemungkinan yang terjadi. Yaitu A dan B bernilai 00, 0 tambah 0 hasilnya 0. Terus kemungkinan yang kedua, A bernilai 0, B-nya bernilai 1. Ya. 0 ditambah 1 hasilnya 1. Kemungkinan yang ketiga, A-nya bernilai 1, B-nya bernilai 0, maka outputnya 1, karena 1 ditambah 0 hasilnya 1. Nah, ini yang agak berbeda, yang perlu kita pahami dari gerbang OR. Saat kedua inputnya 1, A1, B-nya 1, maka outputnya 1, bukan 2 atau yang lain. Ya. Jadi ini yang perlu diingat. Karena nanti untuk penjelasan yang kalau 1 ditambah 1 hasilnya 2, itu nanti ketika kita membahas tentang gerbang adder. Ya, tapi untuk tahap ini yang kita pahami dulu. Oke.
Gerbang OR lambangnya seperti ini, jangan lupa kalau N lurus, kalau OR itu berbentuk seperti setengah bola. Nah, berikutnya, nah ini mulai gerbang kombinasi. Yang kita kombinasikan adalah gerbang OR yang dilanjutkan gerbang NOT. Inputnya 2, A dan B, dan outputnya Z. Nah, namun yang di sini yang perlu kita lihat adalah ada gerbang yang antara OR dan keluaran Z. Nah, dalam kondisi seperti ini, berarti nanti tabel kebenarannya juga akan berbeda. Langkah pertama adalah kita gambar dulu gerbang tabel kebenarannya, inputnya A, B, dan outputnya Z. Nah, ada kondisi di sini yang nanti perlu kita analisis. Sehingga dengan gerbang yang seperti ini, kita perlu tambahan satu tabel lagi untuk memudahkan analisis. Sebagai contoh saja kita beri nama tabel atau kolom C di titik ini. Di mana kolom C adalah output dari kombinasi A dan B yang di-OR-kan. Ya. Nah, berarti nilai C ini adalah OR dari A OR B. Kalau di sini kemungkinannya ada 4, karena ada 2 input, 00, 01, 10, dan 11, maka kita bisa lihat bahwa ini adalah C adalah keluaran dari gerbang OR 000, 011, 101, dan 111. Berikutnya, Z adalah NOT dari masukan di gerbang NOT atau titik C ini. Dimana kalau di sini 0, maka outputnya 1. Kalau input C-nya sama dengan 1, Z-nya sama dengan 0. 1 lagi, ini juga 0. Terakhir ketika inputnya 1, C-nya bernilai 1, dan output atau Z-nya bernilai 0. Ini adalah kombinasi yang pertama, yang paling sederhana. Nanti kita lanjutkan dengan beberapa kombinasi gerbang-gerbang berikutnya. Nah, untuk memudahkan, C-nya bisa kita hapus ya. Karena ini tadi kolom tersebut hanya untuk bantuan saja. Jadi ini bisa kita langsung A, B, dan outputnya adalah Z. Nah, gerbang seperti ini, gerbang gabungan antara OR dengan NOT bisa disebut dengan NOT OR. Ya, NOT yang ini OR. Atau lebih lazim disebut dengan gerbang NOR. Gerbang berikutnya, di sini ada gerbang N, 2 masukan A dan B, dan output dari gerbang N disambungkan dengan gerbang NOT, outputnya di Z. Analisisnya juga sama seperti tadi, bahwa kita perlu satu tambahan kolom lagi, yaitu kolom C, untuk membantu memudahkan analisis atau memasukkan di nilai tabel kebenaran. Nah, kita lihat di sini terlihat bahwa C ini adalah output dari masukan A B, di mana A dan B ini ada 4 kemungkinan ya, karena ada 2 input, berarti 2 pangkat N, 2 pangkat 2 ada 4, berarti 00, C-nya 0, 01, 0, karena ini N ya, 0 dikali 1, 0, 1 kali 0, 0, 1 kali 1, hasilnya 1. Berikutnya, C ini adalah masukan untuk gerbang NOT atau output Z. Ya. Nah, kita bisa masukkan ke dalam tabel. C dinotkan berarti 1. Ini 0 berarti 1, 0, 1. Nah, ini untuk satunya dia hanya menjadi 0 seperti ini. Nah, karena sudah dapatkan nilainya, C-nya bisa kita hapus ya untuk menyederhanakan tabel kebenaran. Sebenarnya kita bisa juga C-nya itu sebagai bayangan ya. Misalkan seperti ini ya, 0 kali 0, di sini kan 0. Ya. Terus 0 di sini dinotkan dia menjadi 1. Atau yang terakhir ya, 1 kali 1 hasilnya 1. Di sini ya, kita pakai bayangan C, 1 kali 1 hasilnya 1. Nah, terus 1 dinotkan dia menjadi 0. Maka Z-nya adalah 0. Oke, kita bisa lanjutkan. Nah, gerbang ini
karena gabungan antara NOT dan N, maka dia gerbang yang baru namanya NOT N, atau lebih lazim disebut dengan gerbang NAND. Jadi nanti kalau pada pembahasan-pembahasan selanjutnya kita menemukan sebuah gerbang namanya NAND, maka ini dalamnya adalah gerbang NOT dan N. Nah, berikutnya ini ada gerbang logika kombinasi lagi, di mana ini ada dua gerbang NOT untuk input A dan B. Nah, output dari masing-masing gerbang NOT ini masuk ke gerbang OR. Dan outputnya adalah Z. Oke, berikutnya kita masukkan ke dalam tabel bagaimana logika yang terbentuk di gerbang ini. Ya. Untuk memudahkan kita bisa tambahkan dua kolom ya untuk memasukkan ini, misalkan C dan D, di mana C adalah NOT dari input A dan D adalah NOT dari input B. Kita masukkan ke sini. A, berarti kita lihat yang di titik A dulu, B-nya kita abaikan dulu. A dinotkan menjadi C, ya, berarti 0 ini 1, input A-nya 0, dia menjadi 1, ya. 1, 0, 1 kita notkan menjadi 0, 1 dinotkan menjadi 0. Berarti di titik C ini adalah kombinasi yang terjadi, atau output yang terjadi dari beberapa kemungkinan input tadi. Berikutnya kita analisis yang di bagian D. Bagian D berarti ini adalah NOT dari input B, di mana input B ini ketika kondisi pertama dia bernilai 0, kondisi kedua dia bernilai 1, kalau dibalik atau dinotkan menjadi 0. Ketika ini juga bernilai 0, dia dinotkan menjadi 1. Ketika bernilai 1 menjadi 0. Berarti kita sudah mendapatkan nilai C dan D-nya. Berikutnya nilai Z. Z ini adalah gerbang keluaran dari gerbang OR, di mana inputnya adalah C dan D. Berarti sekarang yang kita olah atau yang kita proses adalah input C dan D dan outputnya adalah Z. Nah, kita bisa lihat di sini ya. Ketika C dan D bernilai 1, 1 ditambah 1 sama dengan 1. 1 tambah 0, 1. 0 ditambah 1, 1. 0 tambah 0, hasilnya 0. Jadi ini adalah yang output Z-nya yang terjadi. Untuk memudahkan ini juga bisa kita ringkas ya menjadi AB, outputnya Z. Nah, di sini kita lihat outputnya adalah 1, 1, 1, 0. Oke, berikutnya kita punya gerbang logika berikutnya. Kalau tadi OR, kalau yang sekarang AND, ya, di mana input dari gerbang N ini adalah A dan B, yang mana sebelumnya dinotkan terlebih dahulu. Karena di sini ada dua input, maka kemungkinan kombinasi yang ada adalah ada 4, 00, 01, 10, 11. Oke, kita lihat bagaimana proses yang terjadi di sana dari gerbang logika kombinasi ini. Sama seperti sebelumnya, untuk memudahkan kita perlu tambahkan kolom bantuan, kolom tambahan di sini ya, kita bernama C dan D, di mana C adalah notnya dari A dan D ini adalah keluaran dari not yang di bawah. Nah, bagaimana kondisi keluaran yang terjadi di titik C dan D? Ya, ini merupakan, kalau C tadi kalau kebalikan dari A 00, berarti ini 11, ini 11, ini 00. Di titik B, D ini inverse atau kebalikan dari gerbang yang ada di input B, berarti 0 ini 1, 1 0, 0 1, 1 0. Nah, bagaimana keluaran di Z? Z adalah output dari gerbang N yang mana inputnya adalah C dan D. Berarti kita analisisnya dari sini.
kita ingat bahwa gerbang N akan bernilai 1 kalau kedua inputnya 1. Salah satu ada 0, maka outputnya 0. Kita lihat di sini 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0. Nah, inilah yang terjadi. Nah, setelah kita dapatkan nilainya, baru kita sederhanakan seperti ini. C dan D bisa kita hapus, cukup yang kita tampilkan yang seperti ini. Nah, berikutnya kita punya gerbang kombinasi dengan 3 input A, B, dan C, di mana untuk input B dan C ini di-OR-kan, ya, B dan C. Sedangkan A ini ditambahkan atau di-N-kan, dikalikan dengan output dari B dan C. Nah, karena ada 3 input, berarti ada 8 kemungkinan. Dari mana angka 8? Kita ingat bahwa 2 pangkat 3, 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. Berarti nanti ada 8 kemungkinan. Kemungkinannya apa saja? Semua bernilai 0. Ini kita mulai dari awal 0, input A 0, B 0, C-nya 0. Kemungkinan yang kedua 001, 010, 011 dan seterusnya sampai 111. Nah, bagaimana keluaran dari logika kombinasi ini? Kita bisa tambahkan seperti tadi gerbang bantuan, ya. Ini adalah kemungkinan ada 8 kemungkinan. Atau kita bisa melihat bahwa kemungkinan ini kalau dinotasikan menjadi desimal ini adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 101, 5, 1106, 1117. 0 sampai 7 berarti ada 8 kemungkinan. Nah, berikutnya kita tambahkan gerbang kolom tambahan, kita beri nama D, ya, di mana D ini adalah nilai dari masukan B dan C. Berarti kita melihatnya dari B dan C. 0 tambah 0 hasilnya 0, 0 tambah 1 hasilnya 1, 1 tambah 0 hasilnya 1, 1 tambah 1 hasilnya 1. Sama ya, ini berulang lagi, sehingga outputnya antara 0 sampai 4 ini sama, 0 sampai 3, terus 4 sampai 7 ini juga sama. Berarti ini adalah D titik D. Berikutnya untuk mendapatkan nilai Z, maka output dari D ini kita N-kan, ya, dengan nilai dari A. Berarti kita melihatnya dari yang sebelah sini. D-nya 0, A-nya 0, di N-kan, maka hasilnya 0. D-nya 1, A-nya 0, di N-kan, maka hasilnya 0. Dan seterusnya, sehingga kita dapatkan output di Z adalah 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1. Berikutnya kita bisa sederhanakan, D-nya kita tutup atau kita hilangkan sehingga langsung aja outputnya Z. Nah, sebaliknya ini adalah rangkaian yang lain di mana A masuk ke gerbang OR, sedangkan masukan gerbang OR satunya adalah output dari gabungan B yang di N-kan dengan C. Berarti kita cari dulu nilai di gerbang N-nya. Sama dengan cara sebelumnya, kita tambahkan satu kolom yaitu D untuk menampung nilai dari gerbang N yang inputnya adalah B dan C. Lalu yang kita analisis adalah yang input B dan C. 00 hasilnya 0, 01 hasilnya 0. Kita lihat aja yang di sini nilainya 1, dia bernilai 1. Kalau ada salah satu yang bernilai 0, maka outputnya 0. Oke, kita dapatkan nilainya yang 1 ketika B dan C 1. Ini juga 1 ketika ada B dan C. Nah, bagaimana output Z? Output Z adalah hasil dari D yang di-OR-kan dengan A. Kita lihat di sini
OR, kita ingat bahwa kalau salah satu bernilai 1, maka yang lainnya bernilai 1. Nah, maka outputnya bernilai 1. Kita lihat bahwa di sini D yang bernilai 1 adalah di sini. Ya, kita bisa mengabaikan di sini entah 0 atau 1, dia pasti hasilnya 1. Nah, sekarang yang di sini 0 semua, maka kita lihat yang sebelah sini, karena OR berarti ini jumlahkan ya. Berarti ini 1, 1, 1, outputnya juga 1. Jadi akan bernilai 0 hanya kalau D-nya 0 dan A-nya 0. Dan itu hanya terjadi di 3 baris pertama ini. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0. Nah, ini yang output Z-nya bernilai 0. Oke, sekarang kita punya gerbang lagi. Ini ada 2 N dan 1 OR. Ya. Di mana inputnya juga ada 3, A, B, dan C. Nah, apa yang menarik di gambar ini, kita lihat bahwa input A itu bercabang. Ya. Yang satu masuk gerbang N yang atas, dan ini dicabangkan ke masukan dari N yang di bawah. Untuk kaki satunya dari N yang di atas ini dihubungkan dengan input B, dan yang bawah dengan huruf C. Ya, untuk memudahkan analisisnya, output dari gerbang N yang atas kita beri notasi D, jadi output N yang atas, output N yang bawah kita beri huruf E. Nah, keluaran dari kedua gerbang N ini yaitu D dan E menjadi masukan dari gerbang OR yang outputnya adalah Z. Berarti kita menganalisisnya, kita bisa mulai dari D dulu, di mana D ini adalah inputnya adalah A dan B. Pertama kita gambar dulu tabel kebenarannya seperti ini. Lalu karena ada 3 input, berarti ada 2 pangkat 3, yaitu 8 kemungkinan input yang terjadi di sini, yaitu 000, 001, 010, 011, dan seterusnya sampai 111. Nah, kita analisis dulu. A-nya terbagi 2, ya. Terus B dan C berbeda. Nah, oke, kita lihat dulu di titik D. Untuk menganalisis keluaran di titik D, maka kita bisa melihat dulu input dari A dan input dari B. Nah, saat 000 berarti A dan B-nya 0, maka output D-nya adalah 0. Ya. Saat kondisi 001, A dan B-nya keduanya 0, outputnya juga 0. Oke, kita bisa lewati semuanya langsung ke bagian bawah. Saat inputnya A dan B adalah 1, 1, 0, kita lihat saat A dan B-nya bernilai 1, maka output D-nya adalah 1. Juga sama yang kondisi terakhir, 1, 1 untuk AB-nya, ya, C-nya 1, tapi kita abaikan karena kita sedang menganalisis di titik D, outputnya adalah 1. Oke. Berikutnya kita menganalisis di titik E. Ini keluaran dari gerbang N yang mana inputnya adalah A dan C. Nah, pada kondisi ini, setiap kondisi input mulai dari 000, 001 sampai 111, yang kita perhatikan adalah input A dan C-nya. Oke, saat kondisi input adalah 000, A dan C-nya bernilai 00, maka outputnya 0. Saat 001, C-nya 1, A-nya 0, maka outputnya 0. Saat 010, inputnya di sini, terus A dan C-nya bernilai 0, maka outputnya 0. Ya. Nah, ini kita bisa lewati, Anda bisa analisis sendiri ya, tahap per tahap.
Saya langsung lompat aja yang kondisi terakhir. Saat inputnya ini 1, 1, 1, kita lihat A bernilai 1, C bernilai 1, maka 1 kali 1 hasilnya 1. Ini adalah kondisi keluaran dari D dan E. Nah, berikutnya kita di tahap akhir, kedua output tadi masuk ke gerbang OR, yang mana keluarannya adalah Z. Nah, dalam kondisi ini kita melihat kolom D dan E. Ya. Saat inputnya adalah 0, 0, 0, maka D dan E-nya, seperti sudah kita bahas tadi ya, outputnya adalah 0, maka Z-nya 0. Saat input di sini 0, 0, 1, tadi outputnya adalah 0, yang E-nya 0, maka kalau di OR kan ini juga 0. Saat 0, 1, 0, D dan E-nya masih 0, maka ini 0. Oke, dan seterusnya Anda bisa analisis satu persatu. Kita lompat dulu langsung ke sini. Saat inputnya 1, 1, 0, D-nya 1 dan E-nya 0. Nah, karena ini gerbang OR, maka outputnya adalah 1. Karena salah satu bernilai 1, maka outputnya adalah 1. Saat kondisi terakhir, ketika inputnya ini 1, 1, 1, terus output titik D dan E-nya adalah 1, 1, maka output Z-nya, ini 1, ini 1, maka output Z-nya adalah 1. Ini adalah tabel kebenaran dari gerbang logika kombinasi yang seperti gambar. Oke, kita lanjutkan. Kita punya gerbang lagi seperti ini. Ada 2 masukan, A dan B, dan 3 gerbang dasar, yaitu N, NOT, dan N lagi. Nah, di sini ada 2 input dan 1 output. Kira-kira berapa kemungkinan yang terjadi, yang nantinya akan kita tuliskan di tabel ya. Ada berapa kemungkinan yang terjadi untuk gerbang logika kombinasi seperti ini? Berapa? 4 atau 8? Oke, kita lihat inputnya. Di sini ada 2, berarti 2 pangkat 2. Berarti ada 4 kemungkinan, sehingga kita bisa menuliskan tabelnya adalah 4. 4 kondisi. Kita teruskan dulu untuk tabelnya. Dan kita juga bisa langsung tuliskan, oh ya, sebelum ke sana, kita melihat di sini bahwa untuk B ini dicabang, ya, dicabang menjadi masukan dari gerbang N, terus menjadi masukan untuk gerbang NOT. Oke. Di sini kita tuliskan ada 4 kondisi, yaitu 00, 01, 10, dan 11. Ini adalah kemungkinan yang terjadi untuk input dari gerbang kombinasi ini. Dan untuk memudahkan analisis, kita tambahkan 2 kolom, yaitu C dan D, di mana C dan D ini, C output dari gerbang N yang pertama, ya, dan D adalah output dari gerbang NOT. Kedua output ini menjadi input gerbang N yang memiliki output Z. Oke, kita analisis ya. Saat kita menganalisis untuk titik C, ya, berarti yang kita bahas adalah input A dan B. A dan B ada 4 kemungkinan, 00, 01, 10, dan 11. Saat kedua input 0, maka outputnya 0. Saat 01, karena ada nolnya ya, 0 kali 1 hasilnya 0. 1 kali 0 hasilnya 0. Nah, ketika inputnya ini 1, 1, 1 kali 1 hasilnya 1. Jadi ini adalah kemungkinan yang terjadi dari kombinasi input A dan B berikut. Berikutnya kita analisis untuk titik D. Ya, di mana D ini adalah NOT, ya, dari input B. Ya. Berarti saat kondisi
inputnya adalah 0, 0, nah kita lihat B-nya 0, dibalik menjadi 1. Saat kondisi 0, 1, B-nya juga 1, maka dibalik atau diinverting menjadi 0. Saat inputnya 1, 0, ya, ini 1, ini 0, B-nya 0, maka dibalik menjadi 1, dan saat inputnya 1, 1, 1, 1, nah, B-nya kita lihat di B titik B, ini kita not menjadi 0. Nah, dari sini kita sudah mendapatkan hasil dari gerbang N yang outputnya adalah C dan gerbang not yang outputnya adalah D. Berikutnya kita akan mencari keluaran untuk titik Z, ya, atau gerbang N. Nah, berarti yang kita perhatikan adalah di C dan D. Nah, bagaimana cara membacanya? Saat A dan B 00, maka C-nya kita ketahui sebelumnya bahwa C-nya adalah 0 dan 1. Karena ini gerbang N, berarti dikalikan 0 kali 1 hasilnya 0. Saat input A dan B-nya 0 dan 1, ya, berarti ini akan menghasilkan 00 di titik C dan D. 0 kali 0 hasilnya 0. Saat 1, 0, input A dan B-nya, ini menghasilkan 0 dan 1. 0 kali 1 hasilnya 0. Dan saat 1, 1, maka ininya 1, D-nya 0, hasilnya 0. Mungkin adik-adik bertanya, loh Pak, kok hasilnya 0 semua? Ya nggak apa-apa, karena ini memang kondisi yang terjadi dengan rangkaian yang seperti ini. Nah, silakan dianalisis kalau ada yang masih belum paham. Ya. Nah, berikutnya kita memiliki gerbang sedemikian ini, ya. Ada 2N, inputnya A dan B, terus gerbang N yang kedua C dan D. Lalu digabungkan, ini yang pertama memiliki output E dan yang kedua memiliki output F, digabungkan dengan gerbang OR, di mana outputnya adalah Z. Oke, pertanyaan pertama, ada berapa kemungkinan yang terjadi yang akan kita tuliskan di gerbang di tabel kebenaran? Kita lihat inputnya, di sini ada 4, A, B, C, dan D, berarti 2 pangkat 4. Berarti untuk analisis nanti ada 16 kemungkinan, ya, yang akan kita analisis. Oke. Terus untuk memudahkan analisis nanti untuk outputnya kita akan analisis per titik, ya, titik E dan F, baru yang terakhir di titik Z di outputnya. Anda bisa uji coba sendiri sebenarnya, tapi tetap kita akan bahas, ya. Oke. Pertama kita gambarkan dulu tabel kebenarannya, ya. Karena inputnya ada 4, A, B, C, dan D, maka ada di input ini akan ada 16 kemungkinan, yaitu keempat inputnya adalah 0 semua, berarti 0, 1. Atau yang kedua, kemudian yang kedua adalah 0, 0, 0, dan D-nya 1, 0, 0, 1, 0, berarti C-nya 1, dan seterusnya. Urut, ya, kalau ini dilambangkan di desimal kan berarti 0, 1, 2, 3, sampai 15, ya, atau ada 16 kemungkinan. Nah, yang pertama kita akan menganalisis dulu di titik E. Ya. Di titik E, kita melihatnya di A dan B. Tapi untuk analisis tetap kita akan menyebutkan ke 16 kemungkinan tadi, ya. Tapi yang kita lihat adalah di titik A dan B-nya saja. Ini gerbang N, kita ingat kalau ada salah satu bernilai 0, maka outputnya pasti 0. Oke, saat inputnya 0, 0, 0, 0, berarti A dan B-nya 0, maka outputnya 0. Saat input kedua yaitu saat kondisi kedua input ABCD-nya adalah 0, 0, 0, 1. Nah, kita lihat di titik A dan B-nya 0, maka outputnya 0. Ya, begitu pula selanjutnya 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0. Nah, kita lihat A dan B-nya sampai 16 kemungkinan, sampai
1111. Ini kita bisa melihat bahwa untuk outputnya ini bernilai 0. Nah, berikutnya untuk titik F ya. Sama ya, kita ulangi dari awal, inputnya 00, 0000, 0001, 0010 sampai 1111. Kita bisa melihat bahwa untuk keluaran F ini tergantung dari masukan di C dan D. Ya. C dan D ini di N kan berarti kalau ada salah satu C atau D yang bernilai 0 pasti outputnya adalah 0. Nah, kalau bernilai 11 baru output F-nya adalah 1. Dan itu terjadi saat input ABCD-nya adalah 0011. Terus yang kedua 0111, outputnya juga 1. Terus 1011, ini outputnya 1. Terus 1111, outputnya baru 1. Jadi ada 4 kondisi yang outputnya 1. Selain itu adalah 0 karena salah satu inputnya 0. Nah, berikutnya untuk di titik Z ya. Ini juga sama, kita maksudnya tetap mulai dari 0000 sampai 1111. Bedanya adalah yang kita analisis nanti adalah yang di titik E dan F sebagai masukan dari gerbang OR ya. Oke. Saat kondisinya 0000, E dan F-nya bernilai 0 dan 0. Maka output Z-nya adalah 0. Lanjut, saat kondisi input adalah 0001, kita lihat E dan F-nya bernilai 0, maka outputnya 0. Nah, terus saat inputnya 0010, EF-nya 0, outputnya juga 0. Nah, ini saat inputnya 0011, nah di titik F ternyata outputnya adalah 1. Ya. Karena ini gerbang OR, maka 0 tambah 1 hasilnya 1. Nah, silakan dilanjut analisisnya. 0100, EF-nya 0, outputnya 0. Terus lanjut sini, dan seterusnya sampai terakhir. Terakhir adalah 1111, E-nya 1, terus F-nya 1, maka Z-nya adalah 1. Nah, bagaimana Pak kalau inputnya ada 10? Berarti ada 2 pangkat 10 kemungkinan, berarti ada 1000 ya, atau lebih tepatnya adalah 1024. Apakah itu mungkin Pak? Ya, mungkin terjadi. Misalkan memang rangkaian kita itu memiliki 10 input atau 10 kombinasi yang mungkin terjadi, maka berarti juga ada 10 kemungkinan, 2 pangkat 10 ya, ada 1000. Tabelnya nanti berarti berisi 1000 baris. Oke, silakan dipahami dan dianalisis. Oke, kita lanjut. Ini ada rangkaian yang sepertinya lebih kompleks gitu ya. Ada 5 gerbang, tapi inputnya hanya 2 ya. Apakah outputnya 2 pangkat 5? Tidak ya. Gerbang ini tidak mempengaruhi jumlah kemungkinan dalam tabel kebenaran ya, tapi mempengaruhi kondisi logikanya. Sedangkan input ini yang akan mempengaruhi jumlah baris dalam tabel kebenaran. Karena ini ada 2 input yaitu A dan B, maka akan ada hanya 4 kondisi. Tetapi di sini ada beberapa percabangan ya. Nah, ini nanti akan kita analisis per titik juga ya. Oke, kita gambarkan dulu tabel kebenarannya dari gerbang ini. Oke, sebelum ke sana kita perlu pahami dulu untuk masukan A atau input A ini ternyata dicabang ya, dicabang masuk ke not yang pertama dan gerbang N yang kedua atau yang bawah. Lalu
untuk gerbang atau titik B ini masuk ke gerbang NOT yang kedua dan gerbang N yang pertama atau yang atas. Nah, untuk memudahkan analisis, di titik setelah not yang pertama, yang atas kita beri notasi C atau titik C di sini. Yang bawah kita beri titik D. Nah, output dari gerbang N yang atas kita beri E, yang bawah beri E, F, dan untuk output setelah gerbang OR ini adalah Z. Oke. Oke, kita gambarkan dulu tabel kebenarannya. Karena inputnya hanya 2, berarti ada 4 kemungkinan, yaitu input A-nya 0, B-nya 0, A-nya 0, B-nya 1, A-nya 1, B-nya 0, dan terakhir 1, A-nya 1, B-nya 1. Nah, bagaimana di titik C? Nah, nanti akan kita analisis satu persatu. Untuk titik C, di mana ini adalah gerbang NOT, berarti output dari C ini adalah kebalikan dari input A. Ya. Walaupun ini berurutan, kita bisa langsung analisis setiap di sini nilainya 0, dibalik maka menjadi 1. Berarti ini juga 1. Nah, saat A-nya 1, maka C-nya adalah 0 dan 0. Di 00, ini 1, 01, ini 1, 10, outputnya 0, 11, outputnya 0. Karena yang kita analis hanya di titik C. Nah, berikutnya di titik D, ini juga sama, ya. Tapi yang kita lihat di sini adalah untuk output D ini adalah not dari B. Ya. Berarti yang kita lihat ketika inputnya 00, kita lihat B-nya saja. B-nya 0, maka D-nya 1, A-nya 0, B-nya 1, maka D-nya 0, B-nya saat 1, 0, B-nya 0, ini menjadi 1, saat inputnya 1, 1, kita lihat B-nya saja, ini nilainya 1, maka outputnya 0. Ini adalah kondisi yang terjadi di titik C dan D. Berikutnya kita analisis untuk yang titik E. Untuk membacanya tetap ya 00, 01, 10, dan 11, tapi yang kita lihat hanya titik C dan titik B ya. Jadi C dan B yang kita lihat untuk menghasilkan output di titik E. Ya. Jadi di sini saat B-nya 00, di mana B-nya 0, sedangkan C-nya tadi bernilai 1, maka output di E-nya adalah 0, karena ini gerbang N. Saat B-nya bernilai 1 dan C-nya bernilai 1, ya, karena 01, C-nya ini 1, maka output E-nya adalah 1. Saat 10, di mana C-nya 0, B-nya 0, hasilnya 0. Saat 11, ini B-nya 1, tapi C-nya 0, maka output adalah 0. Ini keluaran di titik E. Silakan dipahami. Berikutnya kita membahas keluaran di titik F. F ini kondisinya muncul dari kondisi masukan A dan B, tapi yang sudah dinotkan atau di titik D. Berarti kita nanti membacanya saat 00, kita lihat A-nya 0, D-nya 1. Ya. Maka outputnya 0. Saat 01 inputnya, ya, A-nya 0 dan D-nya 0, maka outputnya 0. Saat 10, ini A-nya 1, D-nya 1, maka output F-nya adalah 1. Dan saat ini 11, A-nya 1 dan D-nya 0, outputnya adalah 0. Sampai di sini sudah kita dapatkan nilai keluaran dari di titik E dan F. Berikutnya kita analisis untuk yang terakhir, gerbang OR. Outputnya adalah Z, sedangkan inputnya adalah E dan F. Ini sama ya, saat kondisi A dan B adalah 00, E dan F-nya adalah 00. Ini sudah kita dapatkan dari analisis sebelumnya ya.
Jadi kita lihatnya yang di titik E dan F 00 di-OR-kan atau ditambah menjadi 0. Saat inputnya AB adalah 0, 1, E dan F-nya adalah 1, 0, maka Z-nya 1. Saat ini inputnya 1, 0, E dan F-nya adalah 0, 1, ini menjadi 1 ya, karena OR. Terus ini 1, 1, E dan F-nya 0, outputnya 0. Oke. Di sini ada yang menarik adik-adik dari kombinasi gerbang ini ya. Kalau kita melihat saat kondisi A dan B ini sama, yaitu 0, 0, outputnya 0. Saat kondisinya 1, 1, ya kembar ya, 1, 1, outputnya juga 0. Nah, ini menarik ya. Tapi kalau tidak sama, maka outputnya 1. Nah, ini membentuk satu gerbang baru yang namanya XOR atau exclusive OR. Nah, ya. Jadi kombinasi ini menjadi gerbang baru yaitu exclusive OR. Kalau hubungan dari gerbang kombinasi ini karena memiliki satu karakteristik yang baru ya, yaitu saat kedua inputnya sama maka outputnya 0. Entah itu inputnya keduanya adalah 0 atau kedua inputnya 1, maka outputnya adalah 0. Ya. Sehingga bisa digambarkan menjadi satu gerbang dasar baru yaitu XOR. Di mana gambarnya seperti ini ya. Gerbang OR yang bagian inputnya diberi garis setengah lingkaran ya seperti busur. Gerbang ini salah satu contoh yang paling mudah akan kita bahas adalah nanti bisa untuk gerbang adder atau penjumlah. Ya. Kita ingat bahwa kalau gerbang OR itu ketika 1 ditambah 1 hasilnya 1. Ya. Padahal kalau dalam operasi matematis 1 tambah 1 adalah 2. Ya. Atau kalau dalam biner kan 2 itu adalah 1, 0. Ya. Nah ini nanti bisa kita manfaatkan ya. Ketika kedua input itu 1, ya, maka outputnya 0. Terus satunya, ya, karena 1, 0, ya, itu adalah carry-nya. Ya. Carry dari kedua masukan tadi. Ya, nanti akan kita bahas penggunaan XOR saat kita membahas tentang adder, subtractor, dan seterusnya. Atau gerbang XOR ini juga bisa berguna saat operasi misalkan pembanding ya. Kalau kedua inputnya sama, maka outputnya adalah 0. Ya, jadi kita bisa gunakan di aplikasi yang membutuhkan fungsi perbandingan.